Baik, apakah anak-anak ibu bersiap? Ya. Baik, apakah anak-anak ibu bersiap untuk belajar pada sore hari ini? Siap. Nah, kalau siap, coba periksa di bawah meja atau kursinya, apakah ada sampah? Tidak. Itu Sidila. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di dalam ini? Riza. Riza mimpin doanya. Sebelum kita membaca pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Doa Selanjutnya kita baca Al-Quran dulu. Kepada saudara Raudah baca Al-Quran. Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya Ibu akan ngecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Siti Nurhalina hadir Bu. Mas Lina, Yuli Maspialandi hadir Bu. Diana Asmarita hadir Bu. Serli Handela hadir Bu. Rauda, Liza. Nah, berarti cuma ada yang tertinggal. Fadilayatul Khairiyah hadir Bu. Nah, berarti ada satu teman kita yang tak hadir pada sore hari ini ya. Semoga beliau untuk selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran untuk selanjutnya. Amin. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah video motivasi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai satu video. Nanti Anda pahami dan nanti Ibu suruh analisis video.
Baik, dari video tersebut, siapa Ananda yang bisa menganalisis dari video motivasi tersebut? Saudari Fadila? Kesimpulannya yaitu kita harus menolong orang walaupun orang tersebut jahat dengan kita. Sekian Bu. Selanjutnya, baik kepada saudari Rosa, tolong jelaskan kembali video motivasi tadi. Baik Bu, video motivasi tadi adalah kita seharusnya tidak melihat seseorang itu dari kesalahan yang dia lakukan pada kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita, Bu. Ya, benar. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus saling tolong menolong, tidak boleh egois terhadap teman kita. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ibu mengetahui apa pelajaran kita minggu kemarin? Akhlak terpuji. Ya, benar. Berarti cuma si Siti yang memahami pembelajaran minggu kemarin. Nah, minggu ini siapa yang tahu pembelajaran kita? Ya, benar. Baik, di sini kan tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah pengertian akhlak tercela. Dimana kan akhlak tercela? Yang pertama akhlak tercela, yang kedua pembagian dari akhlak tercela itu. Dimana kan akhlak tercela itu terbagi dari 4 macam pembagiannya. Yang pertama yaitu anania, yang kedua tamak, yang ketiga yang keempat apa? Nah, untuk mengetahui pembelajaran kita pada sore hari ini, di mana kan akhlak tercela ini adalah akhlak yang tidak baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang akhlak tercela. Di mana akhlak tercela ini ada yang pertama ada pengertian akhlak tercela, yang kedua pembagian dari akhlak tercela atau macam-macam dari akhlak tercela. Di mana kan macam-macam akhlak tercela ini ada 4. Yang pertama anania, yang kedua tamak, yang ketiga kodok, yang keempat putus asa. Nah, di mana kan anak-anak ibu tampaknya sudah tidak semangat. Nah, mari di sini ibu memiliki sebuah video. Action. Silakan kepada anak-anak ibu untuk berdiri. Semangat.
atau tidak baik dalam pandangan moral dan etika. Akhlak tercela melibatkan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang diakui secara luas dalam masyarakat. Contoh-contoh akhlak tercela termasuk kebohongan, pencurian, kekerasan, penipuan, perzinaan, dan perilaku yang merugikan orang lain. Dan prinsip-prinsip akhlak tercela ini sering dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan dapat merusak hubungan sosial serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang kedua ialah tentang pengertian Anania. Saudari Siti coba bacakan. Yang kedua adalah pengertian Anania. Anania atau egois adalah perilaku yang selalu tidak mau tahu dengan kepentingan orang di sekitarnya. Egois juga dapat diartikan suatu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Perilaku ini juga cenderung hampir sama dengan perilaku orang angkuh atau sombong. Sudah, Bu? Nah, dimana kan Anania ini adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, maka kita sebagai umat Islam kita itu tidak boleh sombong. Biarpun misalnya saudari dia memiliki HP, dia itu tidak boleh sombong. Selanjutnya ialah putus asa. Saudari Faridah tolong bacakan. Putus asa adalah perasaan yang timbul ketika seseorang merasa kehilangan harapan atau tidak memiliki harapan untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Contoh, kepercayaan diri yang rendah, 2, merasa tidak berharga, dan gangguan tidur. Dah, Bu. Nah, di mana putus asa ini adalah perasaan yang timbul ketika seseorang merasa kehilangan harapan. Contohnya seperti misalnya kepercayaan dirinya rendah, merasa tidak berharga, dirinya itu tidak merasa berharga terhadap orang lain. Selanjutnya adalah godok. Saudari Rita tolong bacakan. Gadap adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan atau berlaku benci, dendam, dan iri terhadap seseorang yang diwujudkan dengan cara menyakiti atau melampiaskan emosi. Di mana kan godok ini adalah orang yang misalnya orang yang suka emosi, misalnya saudari Siti sering dia selalu emosi terhadap temannya, maka itu dinamakan dengan godok. Selanjutnya tamak. Saudari Rauda tolong bacakan. Baik, Bu. Tamak adalah orang yang memiliki penyakit hati, tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia senantiasa merasa tidak cukup padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Ingin mempunyai sesuatu yang dipunyai oleh orang lain, suka menghayal yang tidak realistis. Nah, di mana kan tamak ini adalah penyakit hati yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Contohnya seperti misalnya Rauda memiliki uang, tapi dia selalu merasa kurang dengan uang yang dia miliki. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan membuat kelompok dan setiap kelompok nanti memahami apa makna dari video yang Ibu paparkan nanti. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu sebelum menayangkan video. Kelompok 1 Idola, Pia, Maslina. Kelompok 3 Rauda, Riza. Kelompok 3
Action. Iya. Mirip bola-bola lili ya. Mirip bola-bola lili ya. Nah, apakah setiap kelompok sudah memahami dari video tersebut? Nah, selanjutnya setiap berkelompok presentasi masing-masing satu orang ke depan. Ayo kelompok yang mana mau duluan atau ibu? Action. Nah, selanjutnya ibu akan memeriksa apa yang kalian buat. Riza, mana? Bekerja berdua. Kami tadi sudah diskusi, Bu.
sombong. Nah, yang pertama itu kita lihat dari videonya bahwa dia itu sombong karena dia mendapat prestasi dan dia mengira bahwa dia lebih hebat dari kakaknya. Padahal kita tidak boleh melakukan sifat tersebut, dan sifat tersebut juga termasuk Anania karena dia egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain, akan tersakiti karena dia mengatakan bahwa dirinya hebat dari orang lain. Nah, terima kasih. Beri aplaus kepada. Selanjutnya kelompok 2 perwakilan. Baik Bu, berdasarkan diskusi kami tadi, kami setuju dengan kelompok pertama Bu. Nah, dimana kurang lebih sama Bu. Dimana kan tadi kan Rara kan mendapatkan prestasi dan juga mendapatkan hadiah dari emaknya Bu. Nah, sementara Musa juga mendapatkan hadiah dari emaknya, sehingga emaknya ini mengajari bahwa keduanya memiliki prestasi, sehingga tidak boleh ada merasa lebih hebat dan juga merendahkan orang lain Bu. Mungkin demikian Bu. Nah, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Imam Bu. Ini tadi Bu. Baik Bu, jadi saya perwakilan dari kelompok 3. Di mana dalam video tadi sebagaimana dikatakan oleh kelompok 1 dan 2 tadi Bu, mereka itu sama-sama mendapatkan prestasi dan juga mendapatkan hadiah dari rumahnya. Namun Rara itu seperti menyombongkan diri. Dia menyebutkan kelebihan-kelebihannya apa, sehingga dia tidak memikirkan perasaan siapapun lagi, maksud perasaan si Musa. Jadi Musa itu mengatakan bahwasanya akhlak tercela yang ada di Rara itu adalah sombong, di mana sombong itu adalah sifat dari setan, ataupun Rara ini akhirnya menjadi teman setan gara-gara sombong. Nah, itu kan salah satu akhlak tercela. Jadi dari pembelajaran itu kita bisa mengetahui bahwasanya sombong itu tidak boleh karena termasuk ke dalam akhlak tercela. Baik, terima kasih. Baik, kan dari dalam video tadi kita sebagai umat Islam kita itu tidak boleh sombong terhadap teman-teman kita. Ananda yang menganggap tolong. Ya Bu. Jadi untuk mengetes kemampuan Ananda semua, kita akan mengadakan kuis. Nah, karena kan ini bermasalah, jadi Ibu aja yang ngomong lagi ya. Siapa yang dapat tunjuk tangan? Dari lagi Ananda. Dari wakil Bu. Ada. Pertanyaannya, bagaimana menghindari cara akhlak tercela? Menghindari akhlak tercela. Si Serling. Menghindari akhlak tercela bisa dilakukan yang pertama, yaitu dengan menyadarkan diri kita sendiri bahwa akhlak tercela itu sangat buruk dan dapat merugikan diri kita juga dari diri orang lain. Yang kedua, akhlak tercela sangat dibenci oleh Allah. Mungkin sekian Bu. Berikan aplaus untuk saudara. Pertanyaan yang kedua ialah, apa saja contoh akhlak tercela yang harus kita hindari? Siti. Ada Anania, Tama, kalau dapat atau marah, dan juga putus asa. Benar. Nah, selanjutnya Ibu akan
kuat per orang